Aku tidak sengaja menembus ke zaman kuno. Setiap hari bisa check-in mendapat satu tokoh sejarah. Pada hari pertama check-in aku mendapatkan Sisi. Kupikir lumayan, sekarang calon istri sudah ada harapan. Tapi tidak disangka hari kedua check-in lagi dapat Sisi. Hari ketiga Sisi lagi. Hari kelima ternyata masih Sisi. Hanya dalam waktu 1 bulan singkat. Di sekitarku bertambah 30 orang. Sisi berwajah secantik tiada taraf. Tapi Yukian sendiri menembus waktu menjadi seorang utusan leci di dinasti ini. Kalau mengirim leci terlambat, nyawaku tidak akan selamat. Jadi selama sebulan ini, aku terus menunggang kuda dengan gila untuk bergegas. Saking capek bahkan satu sisi pun tak sempat ku sentuh. Saat ini aku melihat puluhan gadis cantik lembut di depanku. Hanya merasa masa depan suram. Awalnya kupikir begitu banyak wanita ini digabung, bisa dianggap sebagai belasan tenaga kerja. Dengan bantuan mereka tak khawatir hidup buruk di pegunungan. Tapi mengandalkan mereka membuka lahan, tingkat kerugian mungkin lebih tinggi dari perang. Lalu aku menghela napas dan berkata kepada mereka, kalian bantu aku membersihkan dahan dan rumput liar. Biar aku yang menebang pohon. Sebelum gelap harus membuat tempat tinggal sementara. Namun aku terlalu melebihkan diriku. Karena aku tidak punya keterampilan membangun. Tanganku penuh lepuh, menebang 75 pohon kecil. Saat senja sebelum gelap, bahaya pun datang. Terdengar auman harimau yang rendah. Kemudian dari hutan tiba-tiba meloncat seekor harimau. 30 sisi menjerit ketakutan. Tapi untungnya tidak ada satupun yang lari. Mereka yang 100% setia. Biarpun sangat takut mereka tetap akan melindungiku. Setelah pertarungan yang sangat tragis, harimau itu akhirnya kenyang lalu pergi. Sialan, makan satu saja sudah cukup. Masih menggigit mati 4 lagi, benar-benar pemborosan. Melihat adegan ini aku agak sedih. Ambil satu sisi saja keluar. Semuanya adalah kecantikan yang bisa menjatuhkan negeri. Akhirnya malah dihancurkan oleh harimau yang tidak tahu romantis itu. Setelah itu aku menyalakan 3 tumpukan api di dekat pepohonan. Lalu menyuruh para sisi bergantian menambah kayu bakar. Untungnya kebanyakan binatang buas takut pada api. Saat ini aku putus asa menatap lebih dari 20 wanita cantik di depanku. Mereka mengelilingi 3 api unggun. Di bawah cahaya api, wajah mereka pucat seperti kertas. Mereka bukan robot. Selain setia kepadaku, mereka juga punya perasaan. Dan saat aku setengah sadar, tiba-tiba terdengar suara sistem. Selamat, tuan rumah telah check-in berturut-turut selama 30 hari. Berhasil membuka toko baru. Ini membuatku sangat gembira. Ternyata sebulan membuka 1 toko baru. Aku segera memeriksa sistem di dalam pikiranku. Benar saja, sistem punya petunjuk baru. Tokoh yang bisa di-check-in saat ini Sisi Xiangyu. Seketika mataku menjadi basah. Ternyata adalah Xiangyu, Raja Penakluk Chu Barat. Dia satu-satunya non-kaisar yang masuk ke biografi kaisar. Kekuatan mampu mengangkat kuali. Nilai kekuatan tempur pribadinya sangat tinggi. Inilah yang paling aku butuhkan sekarang. Sebanyak apapun wanita cantik tidak bisa menahan taring harimau dan beruang. Tapi sang Raja Penakluk seharusnya bisa memukul harimau seperti anak kucing. Saat ini sudah lewat jam 12 malam. Aku langsung menekan check-in ke sistem. Kali ini sistem memunculkan 7 pilihan tokoh. Sisi atau Xiangyu. Apalagi yang perlu diragukan. Aku langsung memilih Xiangyu. Seiring dengan pilihanku, cahaya api di tanah kosong bawah pohon mendadak terdistorsi. Sesosok tubuh kekar muncul begitu saja, seperti gunung kecil yang bangkit dari tanah. Para sisi ketakutan oleh Xiangyu hingga tak berani bergerak. Mereka hanya terpaku menatap pria raksasa itu. Saat itu Xiangyu juga menyadari diriku di dekat pohon. Xiangyu, memberi hormat kepada tuan. Aku segera berlari ke depan Xiangyu. Cepat bangkitlah. Tempat ini banyak ular, serangga dan binatang buas. Tidak cocok untuk tinggal lama. Setelah mendengarnya Xiangyu berdiri, menoleh sekeliling lalu berkata, tuan mohon tunggu sebentar, aku akan membangunkan rumah kayu untukmu. Kemudian terlihat Xiangyu menancapkan kayu ke tanah sebagai balok. Dengan cepat membangun kerangka rumah kayu sederhana di tanah kosong. Terakhir menggunakan sulur untuk mengikat ranting-ranting. Diikat pada balok sebagai atap dan dinding. Saat ini aku berdiri di dalamnya. Rasa aman sudah ada, tapi kenyamanan hampir nol. Aku menghela napas. Tak mungkin berharap Jenderal Garang membantuku renovasi mewah. Lalu aku menarik 20 sisi kembali ke ruang sistem. Hanya menyisakan 2 sisi. Dengan Xiangyu berjaga di luar seperti dewa penjaga pintu. Aku juga tidak butuh begitu banyak tameng daging. Malam pun benar-benar turun. Malam di pegunungan lebih mengerikan daripada siang. Berbagai suara serangga dan auman binatang tak dikenal bersahutan. Saat ini aku bersiap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar auman harimau yang rendah dari luar. Dan dari suaranya terasa sangat dekat. Aku langsung bergegas ke pintu rumah kayu dan melihat keluar. Api unggun masih menyala. Xiangyu berdiri di luar pintu dengan waspada. Dan di sisi lain api unggun, seekor harimau ganas sedang menatap ke arah sini dengan tajam. Aku ingat ini adalah harimau kemarin itu. Binatang ini ternyata masih berani datang. Mengira tempat ini adalah kantin. Benar-benar menganggap aku mudah ditindas. Xiangyu, bunuh dia untukku. Malam ini kita tambah lauk.
Mendengar itu Xiang Yu hanya melangkah maju satu langkah. Seluruh tanah seakan ikut bergetar. Binatang sialan bersiaplah mati. Tiba-tiba Xiang Yu menarik napas dan berteriak. Suaranya seperti petir meledak. Ia mendadak mempercepat langkah. Tubuh kekarnya membawa angin ganas. Dalam sekejap ia sudah menerjang ke depan harimau. Harimau itu tertekan oleh auranya. Bahkan ragu sejenak. Dan momen singkat inilah yang menentukan nasibnya. Terlihat Xiang Yu menerkam harimau dengan ganas. Harimau itu juga bereaksi cepat dan menerjang Xiang Yu. Angin amis yang disapu oleh harimau melewati wajah Xiang Yu. Namun Raja Penakluk Chu Barat ini bahkan tidak berkedip. Xiang Yu memiringkan tubuhnya di udara menghindari serangan. Lalu dengan tangan balik menangkap ekor harimau. Seekor harimau 4500 jin dilempar terbang begitu saja. Tubuh harimau menghantam dan merobohkan 3 pohon memercikkan serpihan kayu. Serangan ini membuat harimau murka. Cakar depannya menghantam tanah lalu menerjang lagi ke arah Xiang Yu. Jangan lihat tubuh Xiang Yu besar tapi gerakannya sangat lincah. Sama sekali tidak kalah dari harimau. Saat mulut harimau menggigit ke arah tenggorokannya, Xiang Yu menahan kepala harimau dengan tangan balik. Tinju kanannya menghantam keras wajah harimau, memukulnya hingga harimau meraung kesakitan. Tulang tengkoraknya langsung retak. Tak lama kemudian harimau itu pun terdiam. Pertarungan berakhir. Xiang Yu menarik napas dalam. Dia bahkan tidak melirik harimau di tanah. Lalu berbalik ke arah rumah kayu dan berlutut satu lutut. Tuan hamba tidak mempermalukan tugas. Baik, hebat sekali. Aku berlari keluar rumah kayu dengan gembira. Berlari ke samping mayat harimau lalu menendangnya dengan kaki. Inilah rasa aman. Dengan Raja Penakluk di sini. Hutan pegunungan ini sama saja seperti taman belakang rumah. Malam segera berlalu. Tadi malam aku tidur sangat nyenyak. Begitu bangun aku langsung check-in Xiang Yu kedua. Sosok kekar lain muncul di depan rumah kayu. Wajahnya persis sama dengan Xiang Yu pertama. Tapi jadi sulit membedakan mereka. Setelah berpikir sejenak, aku menunjuk Xiang Yu kemarin lalu berkata, mulai hari ini kamu adalah Xiang Yu nomor 1. Lalu aku menunjuk yang baru datang. Kamu adalah Xiang Yu nomor 2. Xiang Yu nomor 2 aku beri kamu tugas. Pergi cari ayam hutan, babi hutan atau kelinci untuk dibawa pulang. Xiang Yu nomor 2 langsung bergerak setelah mendengar itu. Lalu aku menepuk tanah kosong di sampingku. Xiang Yu nomor 1 mari duduk dan bicara baik-baik. Seberapa banyak yang masih kamu ingat tentang hidupmu dulu? Tuan hamba ingat semuanya. Suara Xiang Yu nomor 1 rendah dan berat. Pertempuran Julu, pertempuran Pengceng, pengepungan Gaixia, bunuh diri di Sungai Wu. Semua itu masih jelas diingatan. Lalu setelah bunuh diri bagaimana? Apa yang terjadi? Setelah bunuh diri roh terlepas dari tubuh. Awalnya ingin kembali ke langit dan bumi. Tiba-tiba ada cahaya emas menjemput. Sebuah suara terdengar di dalam kepalaku. Mengatakan Tuan adalah orang yang ditakdirkan oleh langit. Memerintahkanku datang untuk membantu. Setelah tugas selesai barulah boleh masuk kembali ke reinkarnasi. Mendengarnya hatiku jadi tenang. Ternyata situasinya mirip dengan para sisi. Sepertinya sistemku ini memang pantas jadi dukun. Hanya saja tidak terlalu ketat. Raja Penakluk Chu Barat yang agung mana mungkin hanya karena beberapa kata dewa dan hantu. Langsung sepenuhnya tunduk padaku. Pasti ada alasan lain di balik ini. Hanya saja bahkan Xiang Yu sendiri tidak mengetahuinya. Lalu aku tidak tahan untuk bergosip. Waktu itu di tepi Sungai Wu apakah benar sudah tidak bisa menang lagi? Atau karena para pemuda Jiangdong sudah habis gugur, dan merasa tidak punya muka kembali menemui orang tua di Jiangdong, maka memilih bunuh diri. Langit ingin memusnahkanku bukan salahku dalam berperang. Sedalam itu, aku menggerakkan bibir merasa agak hambar. Tapi juga mengerti mungkin situasi waktu itu terlalu rumit. Akhir jalan seorang pahlawan mana bisa dijelaskan hanya dengan 1-2 alasan. Keduanya terdiam sejenak. Xiang Yu nomor 1 tiba-tiba menoleh dan bertanya balik kepadaku. Tuan mohon maafkan bawahan berbicara terus terang. Tempat ini berbahaya, hutan pegunungan penuh binatang buas. Walau ada kami melindungi, namun tetap bukan rencana jangka panjang. Mengapa Tuan tidak memilih turun ke kota di kaki gunung untuk menetap? Bahkan mencari sebuah desa pun jauh lebih baik daripada tinggal di pegunungan liar seperti ini. Kau kira aku tidak mau? Setelah berkata begitu pikiranku kembali ke beberapa hari lalu. Aku seorang utusan leci yang dikirim istana ke Lingnan. Meski terdengar bukan pejabat penting, tapi setidaknya aku datang dari ibu kota, memegang surat perintah kekaisaran. Pejabat daerah seharusnya bekerja sama. Siapa sangka setelah aku tiba di Kabupaten Zhengcheng, Magistrat Kabupaten Sing malah tidak mengikuti aturan. Aku menyerahkan dokumen dan surat perintah istana kepadanya. Bajingan tua itu bahkan tidak mengangkat kelopak mata. Langsung menuduhku berniat jahat dan menyamar sebagai utusan kekaisaran. Dia langsung berteriak memanggil penjaga untuk menangkapku. Kalau saja reaksiku tidak cepat, aku pasti sudah ditangkap oleh para kaki tangannya. Setelah berhasil melarikan diri dari Zhengcheng, awalnya aku ingin tinggal di sebuah desa. Perlahan check-in dan mengumpulkan kekuatan. Namun karena Sisi terlalu cantik, dengan cepat menarik perhatian para penguasa lokal. Hidup di kaki gunung pun jadi tidak mungkin. Aku hanya bisa membeli beberapa roti dan alat dari seorang petani tua. Lalu buru-buru naik ke gunung.
Beberapa saat kemudian Xiang Yu nomor 1 perlahan membuka mulut. Tuan berikan aku 10 orang. Aku bisa merebut Zheng Cheng untukmu. Aku benar-benar terkejut oleh kata-kata Xiang Yu nomor 1. 10 orang berani menyerang satu kota kabupaten. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, aku pasti menganggapnya orang gila. Namun yang mengatakannya adalah Xiang Yu. Itu yang bertaruh habis-habisan. 9 kali bertempur, 9 kali menang. Raja Cubarat yang memukul ratusan ribu pasukan Qin hingga kocar-kacir.